Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Saya perwakilan dari teman-teman saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis browning dan pencegahannya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sari Wahyuningsi dengan NPM 25733030 dan teman-teman saya ada Abdullah Ahmad Badawi dengan NPM 25733001, Amanda Loriska NPM 25733005, Faris Ahmad Basuki NPM 25733009, Muhammad Yudanda Fira NPM 25733020, Novita Sari dengan NPM 25733023. Browning adalah perubahan warna menjadi coklat pada bahan pangan maupun non-pangan. Perubahan ini dapat mempengaruhi penampilan seperti rasa, aroma, bahkan gizi pada suatu produk bahan pangan. Secara umum, browning dibedakan menjadi dua jenis, yaitu browning enzimatik dan browning non-enzimatik. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa itu browning enzimatik dan apa itu browning non-enzimatik. Browning enzimatik adalah pencoklatan yang terjadi karena aktivitas enzim, terutama enzim polifenol oksidase. Enzim ini bereaksi dengan senyawa fenol ketika jaringan buah atau sayuran terluka dan terkena oksigen. Contohnya dapat kita lihat pada apel, pisang, alpukat, atau kentang yang berubah menjadi coklat setelah dikupas atau dipotong. Meskipun umumnya tidak berbahaya, perubahan warna ini dapat menurunkan daya tarik dan kualitas produk di mata konsumen. Pencegahan browning enzimatik. Browning enzimatik dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan air seperti air daun jeruk atau asam sitrat untuk menurunkan pH sehingga aktivitas enzim secara langsung bisa berkurang. Lalu yang kedua, melakukan bleaching atau yang bisa disebut dengan pemanasan singkat untuk menonaktifkan enzim. Lalu yang ketiga, mengurangi kontak dengan oksigen dan menggunakan kemasan vakum atau bisa disebut merendam bahan dalam air. Lalu selain itu juga penyimpanan pada suhu yang rendah juga dapat memperlambat kerja enzim sehingga pencoklatan berlangsung dengan secara lama. Saya akan menjelaskan tentang browning non-enzimatik. Jenis browning yang kedua adalah browning non-enzimatik, yaitu pencoklatan yang terjadi tanpa melibatkan enzim. Proses ini umumnya dipicu oleh pemanasan atau penyimpanan dalam waktu lama. Terdapat beberapa jenis browning non-enzimatik, yaitu reaksi Maillard, karamelisasi, dan oksidasi asam askorbat. Reaksi Maillard terjadi antara gula, reduksi, dan asam amino sehingga menghasilkan warna coklat serta aroma khas pada roti, biskuit, atau daging panggang. Karamelisasi terjadi ketika kulit dipanaskan pada suhu tinggi, sedangkan oksidasi asam askorbat merupakan perubahan vitamin C yang juga dapat menyebabkan warna pencoklatan. Pencegahan browning non-enzimatik. Pencegahan browning non-enzimatik dilakukan dengan mengendalikan kondisi pengolahan suhu dan waktu pemanasan. Perlu diatur agar tidak berlebihan. Selain itu, kadar air dan pH produk juga perlu dikontrol karena dapat mempengaruhi laju reaksi. Penyimpanan pada suhu yang sesuai serta penggunaan kemasan yang dapat melindungi produk dari udara dan cahaya juga membantu mengurangi terjadinya browning selama penyimpanan. Sebenarnya, browning merupakan perubahan warna menjadi coklat yang dibedakan menjadi browning enzimatik dan browning non-enzimatik. Browning enzimatik disebabkan oleh aktivitas enzim polifenol oksidase, sedangkan browning non-enzimatik terjadi akibat reaksi kimia seperti reaksi Maillard, karamelisasi, dan oksidasi asam askorbat. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengatur suhu pH, waktu pemanasan, mengurangi kontak dengan oksigen, serta menerapkan teknik pengolahan dan penyimpanan yang tepat. Dengan demikian, kualitas warna, nilai jual produk pangan dapat tetap terjaga.